Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NIM 006 dari kelas manajemen A6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang instrumen kebijakan perdagangan internasional, di mana ini merupakan tugas video dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kalian harus tahu nih bagaimana keseruan suasana kelas pada mata kuliahnya Ibu Ihya. Video tadi merupakan salah satu bukti bahwa keseruan suasana kelas pada mata kuliahnya Ibu Ihya. Setelah nonton video tadi, yuk simak sedikit materi dari saya tentang instrumen kebijakan perdagangan internasional. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang instrumen kebijakan perdagangan internasional. Adapun isi pembahasan dari materi ini adalah yang pertama ada pengertian kebijakan perdagangan internasional, yang kedua ada instrumen kebijakan perdagangan internasional, yang ketiga ada tujuan kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara negara-negara yang berbeda. Ini mencakup ekspor atau menjual barang ke luar negeri dan impor atau membeli barang dari luar negeri. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, mengakses pasar yang lebih luas, meningkatkan skala ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor seperti tarif, kuota, perjanjian perdagangan, dan kebijakan proteksionisme dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional sendiri merujuk pada serangkaian keputusan, aturan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur dan memengaruhi aliran barang dan jasa antar negara. Materi yang kedua yaitu instrumen kebijakan perdagangan internasional. Ada 7 instrumen utama kebijakan perdagangan internasional, antara lain yang pertama ada tarif, yang kedua subsidi ekspor, yang ketiga kuota impor, yang keempat pembatasan ekspor sukarela atau fair, yang kelima ada persyaratan konten lokal, yang keenam ada kebijakan administratif, dan yang terakhir ada anti-dumping. Materi yang terakhir adalah tujuan kebijakan perdagangan internasional. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang ingin dicapai oleh pemerintah antara lain, yang pertama, menaikkan devisa negara. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Yang keempat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan akses pasar bagi produk dalam negeri. Yang keenam, ada meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Yang ketujuh, meningkatkan diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Selanjutnya, ada meningkatkan strategi, teknologi, dan pengetahuan. Dan yang terakhir, meningkatkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara negara-negara. Selesai sudah sedikit penjelasan dari saya tentang instrumen kebijakan perdagangan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.